A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syekh Ibnu Athaillah berkata sebagai berikut. Bagaimana akan terang kolbu atau hati seseorang yang gambar dunia terbayang jelas dalam cermin kolbunya? Atau bagaimana akan menuju Allah padahal ia masih terikat atau terbelenggu oleh syahwat, cinta berlebihan pada materi? Atau bagaimana ia akan bisa masuk hadirat Allah sedangkan ia belum suci dari kelalaiannya, yang di sini diibaratkan sebagai janabatnya? Atau bagaimana bisa berharap akan mengerti rahasia yang mendalam atau daqaiqul asrar sedangkan ia belum bertaubat dari kekeliruannya? Ustadz Salim Bahresi menerangkan, berkumpulnya dua hal yang berlawanan dalam satu tempat dan masa adalah mustahil. Bagaimana berkumpulnya antara diam dengan gerak, antara terang dan gelap, demikian pula nur iman berlawanan dengan kegelapan yang ditimbulkan karena selalu berharap atau bersandar kepada selain Allah. Begitupun bersuluk atau berjalan menuju Allah juga harus bebas dari belenggu hawa nafsu dan syahwat supaya sampai kepada Allah. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 282, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bertakwalah kepada Allah dan Allah yang akan mengajarkan ilmu kepadamu. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui, maka Allah akan mewariskan kepadanya ilmu yang belum dia ketahui. Suatu saat Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu bertemu dengan Ahmad bin Abil Hawari. Berkata Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, ceritakanlah kepada kami apa-apa yang pernah kau dapatkan dari gurumu Abu Sulaiman radhiyallahu anhu. Ibnu Abil Hawari menjawab, bacalah subhanallah tetapi tanpa disertai rasa kekaguman. Setelah Ahmad bin Hanbal membaca subhanallah, maka berkata Ibnu Abil Hawari, aku telah mendengar Abu Sulaiman radhiyallahu anhu berkata, apabila kolbu atau hati manusia benar-benar berjanji akan meninggalkan semua dosa, niscaya akan terbang ke alam malakut, kemudian kembali dengan membawa berbagai ilmu hikmah dengan tanpa berhajat pada guru. Ahmad bin Hanbal setelah mendengar keterangan itu langsung berdiri dan duduk di tempatnya sampai 3 kali, lalu berkata, belum pernah aku mendengar keterangan seperti ini sejak aku masuk Islam. Beliau sungguh merasa puas dan sangat gembira menerima keterangan itu. Lalu beliau membaca hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang ilmu seperti di atas. Sedangkan Syekh Fadallah Khairi menerangkan sebagai berikut. Kolbu laksana cermin yang memantulkan apa yang dihadapi dan diinginkannya. Cermin ini tertarik pada apa-apa yang diinginkannya dan menolak apa-apa yang ingin dihindarinya. Bila kolbu yang ikhlas menghadap pada nur ilahi, maka ia memantulkan kebenaran yang mendalam. Namun bila kolbu menghadap pada dunia yang penuh perubahan dan perselisihan, maka ia akan memantulkan godaan-godaan dan realitas yang fana. Kolbu tidak bisa tercerahkan oleh penglihatan batin spiritual,
Jika ia tertutup dan ternoda oleh cinta dunia, nafsu dan keinginan, kolbu harus dipersembahkan semata-mata untuk tujuan awalnya, yaitu jalan tauhid yang absolut, Allahu Ahad. Hidup kita ini sangat remeh dan singkat masanya bila dibandingkan dengan agungnya penciptaan dan harapan Allah kepada kita sebagai manusia. Oleh sebab itu, marilah kita tidak menyia-nyiakan sedikit kesempatan yang kita miliki dengan kehidupan rutin yang biasa-biasa saja. Kolbu hamba-hamba Allah al-mukhlasin atau yang diikhlaskannya sangat sedikit jumlahnya saat ini. Itu pun Allah sembunyikan keberadaannya di antara keramaian semu dunia ini. Marilah kita berjuang keras dan cerdas untuk menemukan al-mukhlasin tersebut. Dan setelah menemukannya, kita bergaul santun agar kita memperoleh ilmu, hikmah, serta bimbingan dan barokah dari beliau-beliau tersebut. Wallahu a'lam bissawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.